Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, akan saya bacakan aja ini. Karena tidak semua Anda punya waktu untuk mencari dan menulis. Jadi fungsi saya hanya menuliskan dan membacakan ulang untuk Anda saja. Beberapa quote, kata-kata mutiara dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ini bagian yang keempat ini. Yang pertama, orang yang paling kuat adalah yang dapat mengalahkan amarahnya. Teman-teman, ini sangat benar sekali. Was-was sebagai sumber dari amarah, sumber dari kesedihan, sumber dari rasa khawatir, itu dilindungi oleh Allah dengan 3 sifatnya. Di dalam surat An-Nas, Allah mengandalkan sifatnya yang maha mencipta dan memelihara, yang maha menguasai, dan yang dipertuhankan oleh manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Rob, malikin nas, yang menguasai, rajanya manusia. Ilahin nas, Tuhannya manusia. Dari apa? Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril, dari kejahatan yang berbisik berupa rasa was-was di dalam diri manusia. Jadi godaan internal dalam diri manusia itu lebih berat. Makanya Sayyidina Ali memfatwakan orang yang paling kuat adalah orang yang dapat mengalahkan amarahnya. Yang kedua, jangan menjelaskan dirimu kepada siapapun. Nggak perlu itu. Karena yang mencintaimu tidak membutuhkannya, dan yang membencimu tidak mempercayainya. Teman-teman, 2 orang dari 10 orang dalam komunitas Anda, komunitas apapun ini, sekolah, kerja, tetangga, lingkungan lain, itu otomatis akan mencintai Anda. 6 dari 10 orang di komunitas Anda itu biasa-biasa saja. Artinya Anda baik, mereka baik, kadang-kadang tidak. Anda jelek, sudah pasti mereka akan berbuat jelek. Sedangkan 2 yang terakhir itu sejak pertama kali ketemu Anda langsung membenci Anda. Jadi hukumnya 262. Jadi nggak perlu Anda jelaskan apapun kepada orang-orang yang membenci Anda, karena mereka tidak akan mempercayai Anda. Dan yang mencintai Anda tidak butuh itu. Yang ketiga, ilmu lebih baik daripada harta. Ilmu menjaga kamu, sedangkan harta kamu yang menjaganya. Berapa banyak orang yang banyak harta tapi tidak berilmu, tersiksa dengan hartanya. Teman-teman, yang keempat, jangan pernah menyesali kebaikan yang telah kamu perbuat meski tidak dihargai. Teman, jadi
dihargai manusia, nggak ada artinya. Tetapi apa yang sudah Anda lakukan yang terbaik, itu jangan sesali lagi. Ya, kita harus punya mental keberlebihan. Apa yang Anda perbuat dan baik, positif, bermanfaat bagi orang, pasti ada balasannya, semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langsung kepada Tuhan saja, tidak perlu kita minta penghargaan kepada manusia. Yang kelima, jangan terlalu bergantung pada siapapun di dunia ini, karena bayanganmu saja akan meninggalkanmu saat gelap. Ini analogi yang sangat tepat sekali. Jadi, jadilah orang yang independen, mandiri, tidak terlalu bergantung kepada orang lain, siapapun. Kalau kerjasama, oke lah ya. Tapi kalau terlalu bergantung, jangan. Yang keenam, orang bijak tidak akan berkata sebelum ditanya, dan tidak akan menjawab sebelum mendengar. Bagaimana ini, teman-teman? Responsibility. Responsibility adalah kemampuan untuk merespon di dalam proses Anda merespon itu tidak langsung. Di sini ada sebuah kotak yang namanya pertimbangan. Jadi Anda tidak akan menjawab sebelum mendengarkan. Dengarkan dulu apa masalahnya, baru Anda menjawab. Dan jangan buru-buru berkata sebelum Anda ditanya. Ngapain juga kan? Nomor 7, ketika dunia berpaling darimu, ketahuilah bahwa Allah sedang menarikmu untuk lebih dekat kepadanya. Nah, ini adalah hikmah, teman-teman. Ambil hikmah dari setiap peristiwa. Ketika Anda dijauhi teman-teman, jangan merasa kecewa, jangan sesali. Pasti ada hikmah di balik itu. Yang ke-8, diam adalah jawaban terbaik untuk orang bodoh. Don't argue with stupid. Don't argue with idiot. Jadi kadang Anda mendahului zamannya. Jadi lingkungan Anda tidak akan tahu pola pikir Anda karena Anda jauh di atas mereka. Jadi diam saja adalah jawaban yang terbaik buat orang-orang yang bodoh. Nomor 9, orang yang paling berharga adalah yang hidup sederhana. Orang yang paling berbahagia adalah orang yang hidup sederhana, namun penuh syukur. Karena syukur itu adalah kuncinya. Mau berapa banyak sih kita kaya? Hanya perlu makan, pakaian, dan rumah, selesai. Tidak perlu mobil-mobil yang mewah, tidak perlu kemewahan-kemewahan. Nomor 10, jangan berteman dengan orang yang suka menjelekkan orang lain. Jangan ini, karena dia akan menjelekkan kamu juga. Teman-teman, ini adalah konfirmasi dari training dan pengalaman yang pernah saya alami. Ketika Anda punya teman suka menjelek-jelekan orang lain, di saat lain dia akan menjelekkan Anda di depan teman-teman Anda. Nomor 11 atau yang terakhir,
belajarlah dari masa lalu, hiduplah di masa kini, dan bersiaplah untuk masa depan. Jadi jangan hidup di masa lalu. Jadikan pelajaran di masa lalu ini untuk di hari ini dan ke depan lagi. Jangan terlalu sedih apabila Anda pernah gagal di masa lalu. Jadikan pelajaran untuk masa depan. Dan nikmatilah hidup di hari ini. Karena hari ini adalah yang paling nyata. Anda bisa menginjakkan kaki Anda di bumi hari ini. Dan untuk masa depan tidak usah terlalu khawatir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.